Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik. Semoga sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran tiap harinya. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang hidrokarbon, fraksi-fraksi minyak bumi. Sebelumnya, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya. Ibu ingin memberitahu bahwa kan pembakaran banyak ya. Ada contoh pembakaran di kehidupan sehari-hari, ada pembakaran industri, pembakaran dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah-sampah rumah tangga. Nah, dari pembakaran-pembakaran tersebut itu ada yang terjadi secara sempurna dan tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini itu ada 3. Yang pertama, kita dapat menganalisis apa sih pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna itu. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang dampak dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, ada bagaimana cara kita untuk mengatasi dampak dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna tersebut. Nah, di slide kedua ini ada tentang gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 ini kan asapnya lebih kotor yang dihasilkan atau lebih hitam daripada di gambar 2. Nah, ini dikarenakan pembakaran yang terjadi lebih sempurna di gambar 2 dibandingkan dengan gambar 1, sehingga hasil yang ada pada asap tersebut itu berbeda di 1 dan di kedua. Jadi polutan yang dihasilkan oleh gambar 1 lebih banyak dibandingkan dengan gambar 2. Selanjutnya, pengertian pembakaran. Nah, pembakaran itu adalah suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan disertai dengan hasil panas yang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Nah, pembakaran itu terjadi karena adanya reaksi antara hidrokarbon dengan oksigen. Nah, dia akan pasti menghasilkan entah itu CO2, entah itu karbon monoksida, dan dia juga menghasilkan air. Pembakaran dibagi 2 tipe, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang pertama itu ada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna ini adalah senyawa hidrokarbon yang akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air jika dibakar. Nah, pembakaran sempurna ini dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi dengan secara tepat dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Adapun persamaan yang terjadi adalah bahan bakar ditambahin dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan juga air. Dampak pembakaran sempurna ini ialah hanya karbon dioksida dan air, sehingga tidak ada hasil yang buruk dibandingkan dengan pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya adalah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna ini adalah pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Nah, adapun dampak dari pembakaran tak sempurna ini adalah menghasilkan gas beracun yang akan mencemari udara. Polusinya yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna ini berupa gas CO serta SO2. Nah, adapun contoh reaksi dari senyawa hidrokarbon yang dibakar adalah ini gas metana. Gas metana atau yang mempunyai rumus molekul CH4, jika dia bereaksi secara sempurna saat pembakaran akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan jika dia dibakar secara tidak sempurna karena
kurangnya oksigen, dia akan menghasilkan karbon monoksida dan juga uap air. Nah, suatu pembakaran sempurna secara tidak sempurnanya itu dapat ditentukan oleh jumlah volume dari bahan bakar dibandingkan dengan jumlah volume oksigen. Jadi, semakin terbatas jumlah oksigen yang digunakan saat pembakaran, dia semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Adapun cara mengatasi dampak dari pembakaran hidrokarbon yang secara sempurna maupun tidak sempurna itu, yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Nah, bila senyawa hidrokarbon dibakar pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran secara tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna ini akan timbul gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan. Karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. Akibatnya, sel tubuh akan kekurangan oksigen dan sel akan rusak hingga menyebabkan kematian. Karena itu, pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen cukup, misalnya dengan memberi ventilasi yang baik. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida memiliki akibat buruk bagi alam. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menyerap panas. Meningkatnya gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Untuk itu perlu ditanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Ini agar kandungan CO2 berkurang di udara. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. Yang keempat, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Nah, pembakaran dari hidrokarbon secara berlebihan akan menyebabkan persoalan di atas, meskipun langkah antisipasi sudah dilakukan. Karena itu, pembakaran berlebihan harus dihindari. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum. Jadi, jika jarak yang ditempuh untuk membeli, untuk menemui tetangga itu bisa disesuaikan dengan jaraknya. Jadi kalau misalnya jaraknya pendek aja, ya mending jalan kaki daripada menggunakan kendaraan bermotor yang akan menyebabkan polusi dari pembakaran mesin dari kendaraan bermotor tersebut. Jadi dari pembahasan kita kali ini mengenai materi pembakaran sempurna dan tidak sempurna hidrokarbon, dapat disimpulkan bahwa pembakaran sempurna adalah pembakaran yang akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna, dia akan menghasilkan karbon monoksida dan air. Nah, adapun dampak dari pembakaran sempurna maupun tidak sempurna itu, jika dia menghasilkan CO2, udah pasti akan membuat bumi ini semakin panas dan merusak atmosfer karena adanya efek rumah kaca dari CO2 tersebut. Nah, untuk karbon monoksida sendiri, dia dampak buat tubuh kita itu buat dampak kesehatan. Jadi kalau misalnya karbon monoksida kita hirup, dia akan mengikat hemoglobin dalam tubuh kita sehingga oksigen dalam tubuh kita akan berkurang. Adapun cara untuk mengatasi dari dampak pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu, yang pertama tadi memastikan pembakaran berlangsung secara sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Yang kedua itu melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Jadi kayak kalau misalnya kita menebang pohon, ya lebih baik kita menanamnya kembali, membuat tanaman baru agar bisa mengikat karbon dioksida yang ada di udara. Terus yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang yang rendah. Dan yang keempat, ada mengurangi pembakaran secara berlebihan.
sekian dari materi hari ini.